terimalah diri kita sendiri. Mari kita menjadi diri sendiri. Ini menjadi isu di banyak hal. Misalnya ada kalimat dari Lao Tzu itu. Misalnya, angsa itu tidak perlu mandi untuk membuat dirinya putih. Demikian juga engkau tidak perlu melakukan apapun, engkau hanya perlu menjadi dirimu. Nah, ini kalimat dari Lao Tzu. Jadi berarti apa? Memahami diri itu bukan kok terus menipu diri, tapi yuk jadi diri kita sendiri saja dulu. Kita pahami potensi-potensi, kelebihan-kelebihan kita, dan itu yang kita hidupkan. Jangan takut atau jangan banyak terpengaruh oleh hal-hal di luar diri sampai kita melupakan hakikat diri kita yang sejati. Jadi the snow goose need not bath to make itself white. Neither need you do anything but be yourself. Jadi angsa itu tidak perlu mandi untuk membuat dirinya jadi putih. Demikian pula engkau tidak perlu melakukan hal-hal yang lain, tapi hanya jadilah dirimu sendiri. Dan ini dikuatkan oleh Dr. Seuss, ini tokoh yang bolak-balik sering kita singgung ya di bulan yang lalu. Kata beliau begini, jadilah dirimu sendiri. Katakan apa yang engkau rasakan. Karena mereka yang keberatan tidak menganggapnya penting, mereka yang menganggapnya penting tidak keberatan. Maksudnya apa? Yuk kita jadi diri kita sendiri saja. Tidak usah terlalu peduli dengan komentarnya orang. Orang yang peduli dengan kita itu tidak akan banyak berpikir, dia pasti menerima apa saja yang kita lakukan, kita katakan. Sebaliknya, orang yang tidak peduli dengan kita, dia tidak akan mau berpikir dalam tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Jadi berarti apa? Tidak usah tergantung pada komentarnya orang, tidak usah tergantung pada pikiran-pikirannya orang yang tidak selalu relevan. Mari kita jadi diri kita sendiri, dan kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Kita diam kalau memang tidak ingin bicara. Pokoknya kita hidup sesuai keinginan kita, menjadi diri kita sendiri. Ini mirip seperti pepatah, jadilah diri sendiri sesuai yang kita inginkan, karena orang yang suka kepada kita tetap akan suka kepada kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan. Sebaliknya, orang yang tidak suka pada kita tetap akan mencari celah-celah untuk menyatakan bahwa kita salah, kita keliru, apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan. Baik, ya ini nasihat pertama tentang self-identity. Ini berarti yuk kita menjadi diri kita sendiri secara otentik. Kalau iya ya kita bilang iya, kalau tidak ya kita berani bilang tidak. Prinsip pertama. Prinsip kedua dari self-identity adalah, jadi ini membangun identitas diri. Identitas itu sesuatu yang seperti saya bilang di awal tadi, bukan harga mati, tapi dia adalah sesuatu yang dibentuk, diupayakan. Jadi ini saya kutipkan satu quotes dari Josh Bernard Shaw. Dia bilang, life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Hidup itu bukan tentang menemukan dirimu, tetapi hidup itu tentang menciptakan dirimu. Kita ini kan sering menghabiskan terlalu banyak waktu untuk
Siapa hakikat diriku? Apa hakikat diriku? Terus menerus. Kata Josh Bernard Shaw, tidak begitu caranya. Caranya apa? Engkau ingin membentuk dirimu seperti apa? Itulah nanti yang akan jadi hakikat dirimu. Jangan dicari-cari, tapi apa? Ciptakan, buatlah. Kalau ingin jadi pahlawan, ya lakukan hal-hal kepahlawanan, ciptakan hal-hal kepahlawanan. Kalau ingin jadi manusia mulia, lakukan perbuatan-perbuatan mulia. Jadi life is about creating yourself, bukan finding yourself. Jadi kadang-kadang kita ini kan mungkin karena terlalu banyak teori yang dijejalkan, sehingga kita cari-cari diri kita mencocokkan dengan teori-teori. Akhirnya kita capek menemukan diri kita. Saya itu tipe introvert atau ekstrovert ya. Saya itu tipe jenis orang yang begini apa yang begitu ya, melankolis apa ya. Itu kan sering banyak teori-teori itu, terus kita membaca diri kita. Tapi sebenarnya itu semua bukan harga mati. Saya introvert Pak, tapi saya akan berjuang untuk mengatasi introvert saya biar tidak terlalu introvert. Saya juga ingin jadi orang yang pintar bersosialisasi. Pasti bisa, karena apa? Life is about creating yourself. Jangan menyerah dengan karakter yang sedang kita miliki hari ini. Wong karakter itu bukan harga mati. Dia sesuatu yang bisa kita ciptakan, kita hidupkan, kita biasakan. Jadi rumus kedua tentang self-identity, kalau tadi rumus yang pertama kan jadilah otentik, tapi ini yang kedua dilanjutkan, yaitu mari kita ciptakan diri kita, kita bentuk diri kita sesuai yang kita inginkan. Bahkan nanti di situ saya tambahi quotes dari Mahatma Gandhi. Beliau menegaskan, a man is but the product of his thought. What he thinks he becomes. Manusia itu hanyalah produk dari pikiran-pikirannya. Apa yang dia pikirkan, seperti itulah dia terbentuk. Berarti apa? Yuk kita berpikir yang positif-positif, yang produktif-produktif. Kita berpikir yang baik-baik tentang diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Disitulah kita juga akan terbentuk jadi orang baik. Pikiran kita yang baik akan melahirkan kata-kata yang baik, melahirkan tindakan yang baik, dan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau hidup kita ada di siklus ini, pikiran baik, kata-kata baik, tindakan baik, kebiasaan baik, ya pasti karakter kita akan terbentuk jadi karakter baik. Identitas kita adalah identitas orang baik. Nah, jadi ini rumus kedua saat kita membangun self-identity, membangun identitas diri kita.